Halo Sobat Caturmania, kembali lagi bersama saya MN Imad Suherman pada channel Chess Live. Kali ini kita akan membahas tema yang kedua, yaitu pinning. Pinning adalah teknik mengikat, merupakan teknik untuk membatasi ruang gerak. Buah yang dipin atau diikat tidak dapat bergerak bebas. Mari kita lihat contohnya. Pada posisi ini putih giliran melangkah. Nah, pasti Anda semua sudah tahu kemana langkahnya. Gajah C5. Putih melakukan pin atau ikatan terhadap menteri hitam, sehingga menteri hitam tidak dapat bergerak bebas. Dia hanya bisa melangkah ke E7 atau pukul. Kalau pukul langsung kalah satu perwira, berikutnya habis. Maka hitam mencoba untuk mempertahankan menterinya dengan gajah B6, berbalik melakukan pinning. Kalau putih gajah kali B6, maka hitam unggul satu pion dan berusaha memaksakan menang, kecuali putih melakukan skakabadi. Menteri hitam yang terikat inilah yang dimanfaatkan putih dengan cara menteri ke F4. Skak mengancam raja dan menteri. Jadi intinya teknik pinning itu pun akan berkaitan dengan teknik sebelumnya, yaitu teknik garpu. Putih melakukan ancaman terhadap raja dan menterinya. Hitam tidak dapat memukul menteri karena kena ikat, sehingga terpaksa melangkahkan rajanya, dan berikutnya Anda sudah paham. Contoh yang kedua, putih sudah melakukan ikatan atau pin menteri terhadap raja pada diagonal A4 dan ke E8. Karena menteri hitam kena ikat, maka putih memanfaatkan ikatan itu dengan benteng ke C1, mengancam menteri. Menteri hitam tidak dapat memukul benteng ataupun melangkahkan ke tempat lain kecuali pada diagonal ikatan itu, dan langkah selanjutnya hitam adalah benteng kali C8. Contoh, menteri kali A4, benteng kali C8. Oke sobat, setelah contoh tadi Anda pahami, marilah kita mencoba pelajaran-pelajaran dari teknik pinning berikut. Pelajaran pertama, lihat diagramnya. Putih sudah melakukan ikatan terhadap benteng hitam. Bagaimana putih memanfaatkannya? Saya ingatkan kembali, supaya Anda tidak terburu-buru, cobalah untuk mencari langkah putih sehingga latihan Anda menjadi maksimal. Ya, bagaimana? Apakah sudah ketemu jawabannya? Ya, Anda benar. Langkahnya adalah menteri C8. Putih mengancam benteng hitam. Jika benteng kali B7, maka
putih memukul menteri hitam di C5 seperti ini. Menteri kali C5 cek, jadi tidak sempat dia benteng skak ke B1 karena posisinya di skak. Langkah terbaik hitam tidak ada lagi kecuali menjaga benteng dengan raja D6. Nah, putih memanfaatkan ini dengan menteri D8 kap. Kemanapun raja lari, putih segera memukul benteng hitam. Contoh raja E6, benteng kali C7, maka putih unggul 1 perwira. Masuk pada pelajaran kedua. Silahkan simak hitam giliran melangkah. Bagaimana hitam memanfaatkan ikatan menteri terhadap raja putih pada diagonal A7 G1. Gimana sobat? Sudah? Ya. Jawabannya adalah benteng kali C5 wajib pukul. Jika tidak, secara otomatis sudah kalah. Karena menteri hitam terikat oleh menteri putih terikat oleh menteri hitam, hitam memanfaatkan ini dengan benteng C8. Bila B4 menteri benteng kali C5, maka putih kalah 1 menteri melawan 1 benteng. Dan bila menteri kali B6, hitam melakukan benteng kali C1 skak terlebih dahulu, raja F2 baru memukul menteri putih, dan hitam unggul 1 benteng. Pelajaran ketiga. Hitam giliran melangkah. Silahkan Anda cari di mana pining atau ikatannya. Ya, sudah Anda cari. Langkahnya adalah gajah E4. Inilah piningnya. Gajah melakukan ikatan terhadap gajah putih sekaligus mengancam menteri putih. Bila gajah kali E4, maka putih kehilangan menterinya dengan benteng kali D7. Sedangkan bila menteri kali B4, maka putih mat pada langkah berikut. Pelajaran keempat. Putih giliran melangkah. Cobalah Anda cari di mana pining atau ikatan. Oke sobat, sudah ketemu di mana putih mengikat? Di manakah letak teknik pining? Ya, jawabannya adalah menteri A3. Menteri putih mengikat menteri hitam
sehingga menteri hitam gerakan hanya pada diagonal tersebut. Bila menteri kali A3, maka benteng D8 skak, raja E7 dilanjutkan benteng E8 skak. Nah, jika gajah D7, maka putih unggul perwira dengan menteri kali E7, raja kali E7, dan gajah kali D7. Unggul walaupun masih belum selesai, tapi sudah unggul satu perwira. Pelajaran kelima. Putih giliran melangkah. Perhatikan bahwa putih sudah melakukan pinning benteng terhadap menteri. Bagaimana hitam putih memanfaatkan ini? Silahkan Anda simak dan cari langkah. Oke sobat, ya mungkin saja Anda benar jawabannya, yaitu gajah E6. Gajah memblok langkah raja yang akan ke E7. Ancamannya adalah skak. Bila benteng kali F6, maka menteri hitam langsung hilang dengan menteri kali D7. Satu-satunya jawaban yang bisa dicoba oleh hitam adalah gajah kali F2. Berharap putih salah. Berharap putih salah benteng kali F2 atau raja kali F2. Maka bukan menteri hitam yang hilang, tetapi menteri putih. Oke. Contoh, kalau raja kali F2, maka ada benteng kali F6 skak. Jadi pada saat memukul gajah itu, hitam melakukan skak, sehingga putih tidak bisa memukul menteri hitam. Begitu juga jika benteng kali F2, maka langkah hitam benteng E1 skak. Sama seperti tadi, putih kehilangan menteri, maka gajah ini tidak dipukul, tapi raja ke G2, sehingga tidak ada sekak untuk hitam. Dan selesai, setelah langkah apapun tetap akan merugikan hitam. Pelajaran ke-6. Putih giliran langkah. Simak dan cari langkah. Di mana letak pinning atau ikatan? Yang jelas saat ini gajah putih itu sedang dipin atau diikat oleh menteri hitam, sehingga gajah tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak, maka mat pada petak E1. Oke sobat, sudah ketemu jawabannya? Ya, menteri A3. Nah, inilah inti dari teknik ini. Bila raja G8, maka gajah kali H7 skak. Dilanjutkan dengan benteng kali E6, menteri hitam hilang dan
hitam akan kehilangan banyak pion. Contoh, raja kali H7, benteng kali E6, F kali E6, menteri D6, mengambil kembali pion di B6 atau di E6, dan putih punya pion yang cukup untuk dipromosikan. Hitam mencoba untuk menangkis serangan putih dengan menteri E7. Sekarang nampaklah terlihat bahwa menteri hitam kena pin atau kena ikat menteri putih, sehingga gajah putih bisa bergerak ke C6. Putih mengancam sekaligus menteri hitam dengan bentengnya, sehingga mau tak mau hitam terpaksa memukul menteri dan benteng E8 skap. Nah, oke sobat, cukup sampai di sini kita membahas tema teknik pinning atau teknik mengikat. Jangan lupa subscribe dan saksikan video-video saya selanjutnya pada channel Chess Live dengan tema teknik yang ketiga, yaitu X-ray atau teknik sinar X. Salam Gens Unasumus.